Ciao, gue Michael Jasin dari So Good Coffee Company. Hari ini kita bakal ngomongin Victoria Arduino Prima. Jadi mesin baru banget, fresh off the boat from Europe. Ini satu grup ditujuin sebenarnya buat home use atau small business yang nggak butuh 3 grup. Satu grup aja cukup, tapi butuh performa mesin yang sama bagusnya, sama bandelnya, sama kuatnya, sama 3 group espresso machine. Jadi fitur-fiturnya mirip banget. 3 tombol di sini. Dia ada manual buttonnya di tengah. Terus dia bisa punya 2 option antara boiler yang kecil dari atas. Jadi kalau mau isi ulang, ganti-ganti, nggak perlu ribet buka-buka tray-nya di bawah, atau bisa connect ke plumbing. Hari ini kita pakai plumbing supaya kita bisa bikin espresso banyak. Jadi fitur-fitur yang paling menonjol dari mesin ini adalah ada teknologi namanya Neo Engine Optimization. Itu adalah supaya kita bisa pakai mesin ini dalam jangka waktu yang sangat cepat. Jadi dari mati sampai ready to brew, tadi gua hitung itu 5 menit doang. Jadi dari mati, nyalain 5 menit dia udah siap untuk brewing. Karena si boilernya kecil, jadi dia dipanasinnya super cepat. Kedua, dia punya steam by wire steam one, jadi ini double wall insulated, nggak panas. Terus dia juga pressure-nya lumayan tinggi, 2.1 bar. Jadi walaupun dia 1 group espresso machine, tapi dia bisa steam sebagus steam one kalau di mesin yang kayak 3 grup atau 2 grup. Pokoknya performanya sama, tapi footprintnya lebih kecil, jadi lebih sustainable. Footprintnya juga kecil, jadi gampang banget untuk dipindah-pindahin atau juga dipakai di home usage. Oke, kita akan coba. Fiturnya mirip banget dengan produk-produk VA lainnya. Hari ini kita kebetulan pakai grinder dari VA juga, Midas 2. Gravimetric, jadi kita nggak perlu pakai timbangan. Tadi udah gua set, jadi ntar tinggal bikin. Oke, jadi sekarang kita mau coba bikin espresso di si VA Prima ini. Mestinya kualitasnya sama persis kayak kalau di grup yang gede, commercial. One of the cool features is actually dia ada automatic purge. Jadi nggak perlu sentuh button apa-apa, dia langsung dengan sendirinya udah keluar si air purge-nya. Hari ini kita pakai kopi natural process Ethiopian. Kebetulan grinder ini ada Gravitech-nya, jadi dia akan berhenti sendiri sesuai dengan dose yang udah kita set. Oke. Detik sudah keluar. Jadi salah satu alasan kenapa si Prima ini bisa hemat listrik cuma 1600 watt karena boilernya yang kecil. Jadi dia pakai si Neo Engine Optimization tadi supaya tiap kali dia manasin itu cuma 140 ml air. Jadi cukup untuk bikin 1 atau 2 espresso, habis itu dia langsung ganti air baru. Jadi sekarang sih tadi udah sama banget setupnya kayak big espresso machine. Tadi 43 gram within 26 seconds, jadi secara pressure mirip. Terus I've been told dia ada app-nya, jadi kalau mau ganti misalnya temperatur mesinnya atau function buttons-nya itu bisa melalui si app lewat HP. Jadi ada Bluetooth enabled, bisa pakai app, jadi nggak harus fiddle around pakai digital display yang ada di mesinnya. In terms of
Espresso sih sama rasanya kayak normal espresso, maksudnya bodinya sama kayak di commercial espresso machine, terus juga si kremanya juga nggak tipis. Biasanya kalau one group espresso machine itu suka kurang pressure-nya, jadi kremanya suka agak pecah. Cuman ini still looking good. Temperaturnya juga panas, bit too hot for my liking, tapi bisa diatur di app-nya, tinggal diturunin doang. So far so good. Habis ini kita bakal tes timonnya, kita cek sekuat apa, sama habis itu kita bakal coba bikin bag espresso buat ngetes nih, dia kuat nggak kalau bikin, I don't know, 10 espresso back to back. Cheers! Oke, jadi tadi kita udah nyobain capability Prima untuk bikin espresso. Sekarang kita mau nyoba timonnya, itu sekuat commercial machine nggak? Jadi kita bakal coba dua. Satu, single serve jug. Biasanya problemnya mesin kecil adalah kalau single serve ini dia antara kurang kuat, jadi nggak ada vortexnya, atau terlalu kuat, jadi berantakan. Terus kita bakal coba untuk jug yang gede untuk ngetes dia kuat nggak untuk bikin double serve. Jadi ini biasanya masuk sekitar 600 ml. Jadi kita lihat apakah dia dengan kapasitas si steam one ini, steam boilernya bisa muter, bisa bikin vortex 600 ml of cold milk atau enggak. Oke, jadi steam one PA Prima ini dia insulated, jadi kalau dipakai steam dia nggak panas, jadi safe to touch, tapi tetap ada silicone gripnya. Terus agak bedanya lever ini sama kalau misalnya model yang lain adalah dia kalau ditarik itu dia continuous, kalau dipencet dia langsung mati dengan sendirinya. Oke, sekarang kita akan coba steam untuk single serve. Vortex looking good. Kualitas milk, okay, it's shiny, glossy. Microfoam-nya agak sedikit kurang smooth, cuman for a machine in this class, super superior, pretty happy. Dan yang paling penting masih ada gloss-nya. Jadi kalau dituang masih nyatu, dia nggak misah. Oke. Sekarang kita akan coba double size. Double size tadi waktu di steam agak kurang strong untuk vortexnya, tapi ini juga bisa di setel lagi di app-nya. Jadi boiler pressure-nya bisa pilih. Kalau kita lebih sering banyak pakai single jug, bisa pakai default. Atau kalau kita mau pakai yang gede, kita bisa naikin si steam one boiler pressure-nya.
Oke, jadi tadi kita udah cek espressonya, taste wise, terus kita udah cek steam on. Sekarang yang gue penasaran banget dan selalu yang gue lakuin sama mesin-mesin single group adalah konsistensi from shot to shot, tapi juga secara komersial. Jadi biasanya mesin-mesin kecil seperti ini selalu didesain untuk rumahan, tapi banyak banget orang, myself included, selalu kalau ada pop-up event lah, kalau ada apa, kita selalu bawa mesin kecil ini untuk commercial use. Sebenarnya walaupun nggak terlalu intended for that kind of high volume, high pace environment, tapi selalu bagus untuk nyoba dia sekonsisten apa nih, dari shot 1 sampai ke shot 12 misalnya, back to back untuk lihat espresso kita taste wise gimana sih, bakal turun nggak kualitinya atau variance-nya tinggi apa dikit. Jadi walaupun ini one group, kebetulan gue ada 2 extra porta yang muat, jadi kita bakal pakai 3 porta filter, one group, back to back shots. Kita bakal bikin 6 set espresso, jadi bakal ada 12 cup. Terus kita bakal cek temperaturnya pakai liquid temperature gun untuk lihat dia suhunya drop banyak apa masih within margin of error. Alright, let's give it a go. Oke, kita akan coba back to back shots. Temperatur ada di 70, sekitar 60-an derajat Celcius. Pair pertama. Pair kedua ada di 63 derajat Celcius. Pair ketiga ada di 62 sampai 65. Pair keempat mulai turun di 54 max. Sudah naik balik ke range 60. Pair terakhir masih di range sekitar 60, 61. Oke, masih di range yang mirip. Oke, jadi dari trial tadi 6 shots espresso, 6 set, jadi dari 12 cups. Temperaturnya most of the time very consistent.
with the exception di cup keempat. Jadi dari 6, yang 5 itu very consistent, around 60 to 62 degrees Celsius. Di cup keempat dia sempat turun dikit, which is understandable karena dia punya boiler 140 gram of water. Jadi biasanya itu cukup untuk sekitar 3-4 set espresso. Tapi dia begitu cup berikutnya langsung udah naik lagi. Dengan jangka waktu yang super cepat, nggak nyampe semenit dia udah naik lagi. Jadi secara commercial usage itu I think bakal oke banget, dia nggak ada terlalu drop quality yang jauh, dan mungkin kalau dilanjutin terus pun mungkin dia akan hanya turun sekitar di pattern yang sama di set keempat. Jadi cukup diistirahatin doang, paling nggak nyampe semenit untuk set berikutnya. Oke, jadi tadi kita udah coba back-to-back shots, 6 sets of espresso, jadi kita bikin 12 cup. Temperature-nya for me it's actually pretty stable. Jadi tadi dari 6 ini cuma sempat turun di set keempat. Jadi biasanya around 62 degrees, di set keempat dia turun ke high 40s, mid 50s. Jadi turun sekitar 8 derajatan gitu. Tapi that's normal karena boilernya yang kecil. Jadi tujuannya kan ini supaya cepat pergantiannya. Jadi dia bikin 140 ml untuk cukup biasanya sekitar 3 sets of espresso. Tapi tadi walaupun turun pun dia di set kelima udah langsung naik lagi. Jadi nggak nyampe semenit dia udah temperature-nya balik lagi. So kalau misalnya I can see myself using this kalau misalnya buat pop up gitu ya. Paling habis 3 set istirahatin setengah menit, semenit, bisa sambil nge-grind atau bisa sambil bersih-bersih bentar, habis itu bisa langsung pick up where you left off really quickly. And it's bandel banget gitu, kayak it's almost the same as a big machine yang teman-temannya yang lain, tapi it's a very small footprint, terus juga cepat panas, and ya kalau kayak buat usaha rumahan doang atau lagi hobi PFH nggak mau kemana-mana daripada beli sepeda, bisa beli ini. It's really nice. I really like it. Awesome. So good.